Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan saya ada 5 buah koil atau lilitan pipa setengah yang mana diaplikasikan untuk water chiller untuk sebuah pabrik, yang mana evaporator ini akan mendinginkan air. Jadi satu lilitan ini untuk 2 PK-an, dia aplikasinya untuk chiller. Jadi kebetulan ini pesanannya untuk 10 PK. Ini adalah distributor. Fungsi distributor inilah pembagi. Distributor ini berfungsi untuk pembagi aliran freon koil 1, koil 2, koil 3, koil 4 ke koil 5. Harus rata dan tidak boleh tidak rata. Banyak di lapangan, terkadang di lapangan ketemu 1-2 dingin, 3-4 tidak dingin, 5 dingin. Itu dikarenakan masalahnya distributor ini. Pada distributor ini sebagai pembagi, setiap jalur pipa yang ini sama panjang, harus sama panjang dan sama besar. Dikarenakan untuk mencapai kedinginan yang rata dari 5 buah koil ini harus sama, aliran pipanya harus sama dan diameternya sama dan panjangnya pun harus sama. Kalau tidak sama maka akan terjadi evaporatornya ini akan separuh dingin separuh tidak, dan tentunya hasil pendinginan tidak maksimal pada sebuah water chiller. Yang perlu kita ketahui juga, untuk masuknya refrigeran awal di evaporator di bagian atas. Bagian atas berputar ke bawah dan masuk ke pipa section. Jangan sampai kebalik, masuknya di bawah, anggap di sini masuk, keluarnya ke atas ke sini, kembali ke evaporator. Resikonya akan tinggi terhadap kompresor. Kenapa tinggi? Dikarenakan oli di sini dikarenakan tekanannya udah rendah nantinya, maka untuk dari sini kita masukin dari bawah ke atas, kemungkinan besar terjadi oli akan menumpuk di evaporator ini. Kenapa oli terbawa? Pada umumnya di lapangan sebuah chiller atau sebuah water chiller itu tidak dilengkapi dengan oil separator, yang mana oil separator itu berfungsi untuk mengembalikan oli yang terbawa oleh kompresi bersama refrigeran atau freon, dipisahkan di oil separator, dan seandainya pelampung oil separator naik akan membuka katupnya, klepnya, maka akan kembali ke kompresor. Dikarenakan water chiller ini tidak dilengkapi dengan akumulator, disarankan awal pendinginan di atas dan dimasukin ke header. Kita bikin header yang sama juga, sama headernya sama,
Tapi yang perlu diperhatikan adalah U-trapnya ini. Wajib kita pasang U-trapnya ini. Kenapa? U-trap ini adalah penampung oli sementara yang terbawa oleh freon dan akan mudah kembali ke kompresor nantinya. Kenapa kembali ke kompresor? Dikarenakan ada seandainya di sini oli mengumpul di sini, anggaplah separuh, maka dengan adanya hisap dari kompresor, maka oli akan mudah kembali ke kompresor. Bayangkan jika tidak kita pasang U-trap ini, maka oli akan menumpuk di evaporator dan pastinya lama-kelamaan kompresor pendingin kita akan mengalami kekeringan oli. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah untuk pembuatan coil evaporator untuk water chiller adalah diwajibkan atau disarankan membuat U-trap. Disyaratkan membuat U-trap biar kompresor nantinya tidak kekeringan oli. Yang selama ini kita ketahui, kompres oli yang baik pada sebuah mesin refrigeran atau sebuah mesin pendingin harus bisa bercampur dengan freon itu sendiri. Persyaratannya itu harus bisa bercampur dengan refrigeran itu sendiri. Makanya, tapi untuk berapa banyaknya oli yang terbawa ke sistem oleh kompresi itu tergantung mekanikal itu kompresor itu sendiri. Ya kalau untuk kompresor scroll itu resikonya jarang sekali oli naik. Kenapa? Kompresinya di bagian atas, kalau kita bayangin kompresinya ada bagian atas, jadi chamber di bagian bawah, maka resiko untuk oli akan naik banyak ya, bukan terbawa banyak oleh ke sistem, itu jarang akan terjadi. Jangkauan chamber dengan pressure sangat tinggi, makanya untuk aplikasi chiller itu jarang dipakai atau dipasang oil separator. Kita lihat sekarang di pasaran banyak kompresor chiller itu dipakai kompresor scroll atau rotary. Jadi untuk pembuatan evaporator coil ini, pertama usahakan kokoh ya, pengelasan. Kenapa? Nantinya ini saya ikat, ini pun saya goncang nggak bergetar. Kenapa? Nantinya kan pompa nantinya akan berada di sini. Tiupan dorongan air pompa jangan sampai menyebabkan adanya getaran pipa sama pipa. Seandainya ada getaran pipa dengan pipa, maka resiko kebocoran akan mudah terjadi. Dan juga untuk di bawah kita kasih jarak di bawah ini, jangan sampai mentok. Kalau mentok, risiko getaran akan mempercepat penipisan tembaga. Di sini saya hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui. Salam dingin. Terima kasih. Semoga saja bermanfaat, terutama untuk pemula. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.